Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di dalam kegiatan pengibasan 7 jurus BKMA. Pastinya tadi Bapak Ibu lelah ya, sudah mengajar beberapa JP. Untuk membangkitkan dulu ya semangat kita hari ini, pagi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk sama-sama mengenal dengan jingle atau lagu 7 jurus BK Hebat. Diminta kesediaan ibu-ibu dan bapak-bapak agar dapat berdiri. Ibu-ibu ini anak kalian nanti boleh ikutin aja ya. Bapak Ibu di sini di dalam lagu ini tadi kita ada mengenal 7 jurus ya Bapak Ibu. Mungkin bisa saya share bagi dengan Bapak Ibu. Ada kenali potensi, ada kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Resiliensi itu adalah daya lenting. Daya lenting jadi bagaimana peserta didik kita atau bahkan kita sendiri itu dapat memiliki daya lenting yang bagus. Kan kita sekarang banyak dengar ya, ada siswa atau siswi atau bahkan guru itu rentan stres, akhirnya bunuh diri. Nah itu karena tidak memiliki resiliensi yang cukup tangguh atau kuat. Itu resiliensi, daya lenting. Lalu konsistensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi bahasa. 7 jurus ini sejatinya harus dimiliki oleh setiap elemen yang ada di sekolah. Tentu yang pertama, kenapa guru BK yang diberi pengetahuan dulu agar dapat karena ini pada dasarnya diketahui oleh guru BK. Namun dengan kompleksitas yang tinggi di dunia pendidikan sekarang, termasuk peserta didik yang sudah banyak, jadi kita tidak hanya fokus ke akademiknya saja, namun juga pendampingan emosional terhadap peserta didik. Oleh sebab itu sebenarnya ini juga termasuk ke Bapak Ibu nanti yang akan mengimbaskan juga ke peserta didik. Wawasan untuk Bapak Ibu tentang jurus yang pertama, yaitu kenali potensi. Ini kan ada beberapa orang, ya. Saya meminta Bapak Ibu untuk mencari teman satu, jadi berdua, satu kelompoknya 2 orang, ya. Kita akan melakukan sebuah aktivitas. Apa lagi? Mana lagi? Aktivitas. Silakan ibu-ibu
Ya, 5 aja. Atau berapa? 3. 3 boleh. Oke, pertanyaan pertama. Apa warna kesukaan? Tuh. Apa warna? Kesukaan. Artinya ibu menjawab warna kesukaannya. Tadi nggak boleh tanya, nggak boleh tanya. Ya, Kamu jawab, ibu jawab, semuanya jawab. Tapi warna kesukaan kawan ya? iya. Apa warna kesukaan teman kelompok bapak ibu? Sekarang jawaban yang sudah bapak ibu tulis itu tukeran sama teman sebelahnya. Lalu koreksi. Sebelum kita bahas, bapak ibu koreksi dulu. Benar, buat benar salahnya. Ya. Tapi jangan karena ini temen ini jadi benerin ya, sesuai dengan keadaannya. Silakan siapa yang salah satu? Yang jawabannya salah satu tidak? Ya. Dengan materi kita hari ini, apa yang dapat bapak ibu pelajari dari aktivitas tebak-tebakan kita tadi? Kurang mengenal. Kurang mengenal. Berarti dia tidak mengenalin aku yang mengenali dia. Oh. Berarti selama ini dia memperhatikan saya. Nah, begitu ya bapak ibu. Baju itu warna coklat. Jawabannya apa bu? Betul dua. Oh, betul dua. Bajunya coklat kering. Nah, jawaban bapak ibu tadi ternyata dia nggak mengenali saya. Ya, ternyata meskipun kita selalu bertemu, kita tidak betul-betul mengenal, kita tidak betul-betul memahami teman kita. Meskipun kita semua teman kerja semua. Itu ya. Nah, itu juga. Begitu juga dengan peserta. Ini kalau kita hanya menggunakan feeling, kalau kita hanya menggunakan feeling, oh anaknya ini sepertinya suka ini, minatnya ini, tapi kita tidak ada penjajakan, tidak melakukan assessment, hanya main tebak-tebakan kita salah. Makanya saya hari ini mau mengajak bapak ibu bawa HP semua ya. Bapak ibu ada yang sudah keluar hasilnya? Ayo silakan bapak, mari kita menunggu ya. Ibu apa hasil daripada gaya belajarnya? Aku udah Gaya belajarnya akan auditori dan kinestetik. Mana yang lebih tinggi auditori dan kinestetik? Auditori Menurut ibu itu sesuai nggak dengan gaya belajar itu? sesuai Bu. Menurut ibu apakah hasil gaya belajar itu membantu ibu dalam meraih karir ibu sendiri? Membantu Bu. Membantu ya, karena sesuai dengan gaya belajarnya selama ini ya. Nah, bapak ibu, kalau misalnya proses asesmen ini kita lakukan kepada murid, bagaimana kita memanfaatkan hasil asesmennya? Kita sudah tahu nih gaya belajarnya, gitu. Bagaimana? Anak ini belajarnya Oh, jadi dikelompok-kelompokkan berdasarkan gaya belajarnya. Nah, jadi sekarang kita bahas apa itu intelijensi atau kecerdasan. Sebelumnya saya tunjukkan dulu video ini karena tidak bisa dibuka, jadi di link lain. Videonya ini. Apa tanggapan Bapak Ibu terhadap video itu? Itu sepertinya kembar ya. Usianya sama, kayaknya jenis kelaminnya juga sama, tapi respon yang diberikannya berbeda. Karena apabila perilaku itu berulang, lalu ada kreativitas di dalamnya dan ada kemampuan pemecahan masalah. Kalau anak kita semuanya punya, sudah secara kasat mata saja gitu, oh anak ini cerdas. Tapi tetap kita harus menggunakan asesmen untuk benar-benar menentukannya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak Ibu tentang gambar yang di depan ini? Mungkin Pak Ardiadi boleh memberi tanggapan. Iya, dari
yang maju-maju bahasa Inggris dia. Kan belum Brigadier. Yang baik, setiap orang mesti ikut ujian yang sama. Silakan Panjat. panjat. Panjat pohon. Panjat pohon. Seleksi yang adil. Untuk seleksi yang adil, setiap orang harus mengikuti ujian yang sama, yaitu memanjat pohon. Sedangkan anak muridnya ini ada monyet, ada penguin, ada gajah, ada ikan, ada anjing laut, ada anjing. Nah, bisa nggak kira-kira semuanya manjat pohon, Bapak Ibu? Bisa. Bisa dia punya taktik. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan peserta didik kita, bahwa semua peserta didik kita itu adalah unik, tidak bisa kita samaratakan, ya. Cara yang paling simpel, paling mudah yang kita lakukan bisa tadi seperti kata Bu Vidya, kita lakukan pembelajaran berkelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ada nggak yang visual tadi hasilnya? Musik kan tadi visual ya. Nah, strategi pembelajaran yang efektifnya itu gunakan gambar, peta konsep, video, infografik. Lalu kita bisa ajak murid catatan warna-warni, main apa rencana yang dapat Bapak Ibu sekarang nih. Bapak Ibu berpikir, oh ternyata setelah ini bagusnya bikin apa gitu. Apa yang Bapak Ibu pikirkan setelah mendapatkan materi tentang penali potensi ini? Mengubah gaya belajar. Ya, untuk kebutuhan anak itu dan lebih mendalam lagi bagaimana cara kita memilah anak-anak tersebut supaya dia dapat pembelajaran yang sama. Ini dari guru BK akan semakin mungkin seoptimal mungkin untuk melakukan asesmen terhadap anak tentang gaya belajar. Gaya belajar ini nanti akan kami serahkan kepada Bapak Ibu dan minta tolong nanti apa yang kami sudah lakukan berdasarkan hasil asesmen itu Bapak Ibu tindak-lanjuti agar bagaimana memiliki pendekatan yang lebih berpihak kepada murid. Kita lakukan rekap dan rekomendasi. Nah, ini sangat berguna sekali saya rasa. Kita akan rekomendasi seperti ini dan akan diserahkan ke Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Siap. Terima kasih sudah hadir, sudah berpartisipasi dengan sangat aktif, sudah bekerja sama dengan sangat aktif. Mudah-mudahan apa yang Ayu berikan, Ayu ibaskan ke Bapak Ibu dapat menjadi tambahan wawasan, penyegaran ilmu pengetahuan tentang Bapak Ibu bagaimana menyikapi peserta didik yang unik-unik, gitu ya Bapak Ibu. Untuk akhir daripada sesi ini yaitu apabila ada salah kata, kami maafkan. Apabila bisa Bapak Ibu ambil pelajaran, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.